Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Putra Permana. Saya mahasiswa dari jurusan D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan menjelaskan tentang sel syaraf pada manusia, lebih tepatnya neuron. Tubuh manusia disusun oleh berbagai sejenis sel yang bekerja sama kompleks sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dari sekian banyak sel tersebut, saya akan membahas sel syaraf pada manusia beserta fungsi dan strukturnya. Di sini terdapat gambar struktur sel syaraf atau neuron. Sel syaraf yang disebut dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel syaraf ini akan membentuk sistem syaraf manusia. Struktur dan bagian sel syaraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel syaraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang kesatu ada dendrit. Dendrit bentuknya mirip dengan akar. Ini merupakan percabangan dari badan sel. Fungsi dendrit menerima atau menghantarkan rangsangan dari dan ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel syaraf. Fungsinya menerima rangsangan dari dendrit lalu mengirimkan rangsangannya ke akson. Yang ketiga ada nukleus. Adalah inti sel yang bisa ditemukan pada sel eukariotik yang berfungsi mengontrol aktivitas sel. Yang keempat ada akson. Akson adalah serabut sel syaraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar akson dibungkus oleh selaput mielin. Selaput mielin atau selubung mielin fungsinya melindungi sel syaraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls, serta mempercepat hantaran impuls. Yang keenam ada nodus Ranvier, adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Fungsi nodus Ranvier sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang ketujuh ada akson. Terminal bagian akson terakhir dan terdapat celah sinaps. Fungsi akson terminal menerima rangsangan dan tepat pertukaran informasi. Cukup sampai sini pembahasannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.